Baik, bismillah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. eh nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ustadz Ustadzah rahimakumullah, di malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita, dan malam hari ini kita sampai di bab naibul fa'il ya. Naibul fa'il ini nanti harus di i'rab rofa dia. Nah, sedikit review ya untuk materi-materi kita sebelumnya, bahwa berbicara ilmu nahwu itu adalah kita nanti tugasnya mengi'rab sebuah kalimat. Nah, sementara i'rab itu kan berhubungan dengan rofa, nasab, jar, dan jazm ya. Maka nanti kita harus mengetahui posisi-posisi dari setiap kata yang ada di dalam kalimat yang akan kita baca. Nah, maka yang akan menempati i'rab rofa nanti adalah fa'il. Jadi kalau kita dapat sebuah kata, kata tersebut menjadi fa'il, maka nanti harus di i'rab rofa. Yang nasab nanti ada maf'ulun bih. Fa'il itu pelaku ya, yang melakukan perbuatan. Artinya kalau kita dapat fi'il, berarti nanti kita cari fa'il. Pokoknya dimanapun kita ketemu fi'il, yang harus kita cari pertama kali adalah fa'ilnya. Karena pasangannya fi'il itu adalah fa'il. Yang kedua maf'ulun bih. Maf'ul bih ini objek. Nah, berarti kalau nanti ada fi'il, kita cari fa'il, setelah itu nanti kita nyarinya maf'ul bih ya. Umumnya begitu. Berikutnya ada zorof. Nah, kalau zorof ini kan relatif lebih gampang. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Kemudian yang menempati jar nanti ada majrur biharfi jar. Ini juga gampang karena nanti tandanya ada huruf jar ya. Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, al, wawu, wal, kafu, wal, lamu. Kemudian ditambah huruful qasam, ada wa, ada ta, ada bi ya. Nah, kemudian nanti ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kan dua kata tapi satu makna ya, gabungan dari dua kata. Misalnya kitabullahi, kitabnya Allah, atau sayyaratu Zaidin, mobilnya Zaid misalnya, atau misalnya jawalu Zaidin, HP-nya Zaid, dan seterusnya. Nah, pembahasan kita malam hari ini adalah tambahan untuk yang di i'rab rofa, yaitu naibul fa'il. Nah, nanti kalau kita dapat fi'il, kita nggak dapat fa'il, berarti nanti yang kita cari naibul fa'il. Jadi tidak akan ada fa'il dan naibul fa'il kalau nggak ada fi'il. Jadi syaratnya begitu. Jadi fa'il ataupun naibul fa'il akan ada kalau misalnya ada fi'il seperti itu. Nah, catatan di dalam kalimat bahasa Arab itu ada yang bentuknya aktif, ada yang bentuknya pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang di situ disebutkan pelakunya. Dalam bahasa Arab ini ya. Di dalam bahasa Arab itu kalimat aktif itu adalah kalimat yang di situ ada fiil dan failnya. Berarti ada kalimat aktif di situ. Tapi kalau misalnya pasif, pasif itu adalah ada fiil tapi nggak ada fail. Nanti yang ada naibul fa'il. Jadi kalau fiil plus fa'il berarti kalimatnya
aktif. Kalau fiil plus naibul fa'il berarti kalimatnya pasif. Jadi tidak mungkin dalam satu kalimat itu ada fa'il, ada naibul fa'il gitu. Jadi kalau ada fa'il, tidak akan ada naibul fa'il karena kalimatnya aktif. Tapi kalau yang ada naibul fa'il berarti tidak akan ada fa'il karena kalimatnya pasif. Nah, ini pemahaman dasar yang harus kita pahami dalam pembahasan malam hari ini. Berkaitan dengan fa'il dan berkaitan dengan naibul fa'il. Contoh misalnya begini. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Muhammad membaca kitab. Ini kan kalimatnya aktif. Kenapa? Karena di sini disebutkan pelakunya. Siapa yang membaca? Yang membaca Muhammad. Muhammad membaca kitab. Berarti kalimat ini aktif. Nah, yang pasif contohnya seperti apa? Quri'al kitab. Buku telah dibaca. Siapa yang baca? Tidak disebutkan di dalam kalimat ini. Berarti kalimat ini bentuknya pasif. Nah, Alkitab jadi apa di sini? Alkitab tidak jadi fa'il, tapi dia jadi naibul fa'il nanti. Kuri Alkitab. Telah dibaca. Apa yang telah dibaca? Yang telah dibaca kitab. Maka kitab di situ bukan fa'il. Karena kalau fa'il kita terjemahkan kitab telah membaca. Harusnya begitu. Tapi kalimat ini kan diterjemahkan telah dibaca buku atau kitab. Maka kitab itu dia tidak jadi fa'il di situ. Dia jadi naibul fa'il namanya, pengganti fa'il. Nanti kita sampaikan apa namanya penjabarannya. Nah, contoh lagi misalnya Nasoro Zaidun Aliyan. Eh, Nasoro Zaidun Aliyan. Zaid menolong Ali. Nah, ini kalimatnya aktif. Kenapa? Karena pelaku dis Oh, astagfirullah. Sebentar, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah. Iya, Afan tadi. Kita lanjutkan, Insya Allah. Nah, berikut ini adalah kemudian contoh misalnya Nasoro Zaidun Aliyan. Zaid menolong Ali. Nah, ini kan bentuknya eh, aktif ya, karena pelakunya disebutkan di dalam kalimat. Tapi di contoh yang kedua, Nusiro Aliyun, Ali telah ditolong. Nah, siapa yang menolong Ali? Nggak disebutkan dalam kalimat ini. Nah, maka si Ali di sini bukan menjadi fa'il ya, meskipun ada fi'il di sini, ada fi'il madi. Nah, maka Aliun di sini nanti dia jadi namanya naibul fa'il. Nah, nanti saya berikan tanda ya, kapan harus ada fa'il, kapan harus ada naibul fa'il. Kemudian syaribat Hindun al-asiro, Hindun minum jus. Maka Hindun nanti jadi fa'ilnya, al-asiro kan naibul maf'ulun bih. Nah, ini kalimatnya aktif karena pelakunya ada. Tapi kalau syuriba al-asiru, jus telah diminum, maka pelakunya nggak disebutkan di dalam kalimat ini. Maka al-asiru nanti dia jadi naibul fa'il namanya.
Nah, penjelasannya, naibul fa'il itu pengganti fa'il. Jadi, naibul fa'il didatangkan dalam kalimat karena fa'ilnya tidak ada di situ. Tidak disebutkan dalam kalimat. Sementara fi'il itu kan harus punya fa'il. Karena fa'ilnya tidak ada, maka kita harus mendatangkan pengganti fa'il. Pengganti fa'il itulah naibul fa'il itu. Nah, naibul fa'il itu adalah isim yang dirofakkan yang tidak disebutkan fa'il atau subjeknya. Jadi intinya kalau ada naibul fa'il itu terjadi karena si pelaku nggak disebutkan dalam kalimat itu. Gitu. Nah, susunan kalimat naibul fa'il itu bentuknya pasif. Ya. Dan naibul fa'il itu sebagai objeknya. Contoh misalnya kuri al-kitab. Dibaca. Apa yang dibaca? Kitab. Kitab itu kan objek yang dibaca. Gitu. Tapi siapa yang membaca? Nggak disebutkan dalam kalimat. Gitu. Contoh lagi misalnya duriba Zaidun. Zaid dipukul. Zaid ini kan yang dipukul, yang dikenai pekerjaan. Gitu. Tapi siapa yang mukul Zaid? Nggak ada. Di dalam kalimat nggak disebutkan. Nah, maka Zaid di situ jadi naibul fa'il. Kitab juga jadi naibul fa'il. Nah, bagaimana cara membentuk kalimat aktif menjadi pasif gitu. Jadi nanti kita nggak bingung. Ini adanya fa'il atau naibul fa'il. Nah, nanti kita bisa lihat tandanya begini. Simpelnya adalah kalau untuk fi'il madi ya, kita lewati dulu yang ini. Untuk fi'il madi, kalau misalnya domah awalnya, ini syaratnya ya. Kalau misalnya itu fi'il madi awalnya domah, kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir itu kemudian kasroh, berarti di situ nggak ada fa'il. Yang ada naibul fa'il. Jadi kapan sebuah fi'il kita lihat harokatnya domah awalannya, kasroh sebelum yang terakhir, berarti di situ ada tidak ada fa'il, yang ada naibul fa'il. Selain ini, selain kalau dua syarat ini nggak terpenuhi pada fi'il madi, berarti di situ ada fa'il. Contoh misalnya, koro'a. Kalau misalnya koro'a, ini kan fathah semua. Awalannya fathah, ya. Nah, kalau sudah awalannya fathah begini, berarti nanti dalam kalimat ini ada fa'ilnya. Beda kalau nanti dibaca kuri'ah. Awalannya dhammah, satu huruf sebelum terakhirnya kasroh. Maka di situ nggak ada fa'il. Tapi yang ada nanti naibul fa'il. Dimanapun kita dapatkan. Di Quran, dalam hadis. Nah, maka bagaimana cara kita membentuk fi'il aktif menjadi fi'il yang kemudian pasif? Tinggal ubah saja sesuai syarat yang di atas. Yang awalnya misalnya fataha gitu ya. Kita punya fi'il misalnya fataha. Maka tinggal kita rubah harokatnya kalau mau dijadikan pasif gitu. Nanti menjadi futiha berarti. Kalau fataha itu bentuknya aktif, kalau futiha nanti bentuknya pasif seperti itu. Tinggal dirubah saja harokatnya. Contoh lagi misalnya nasoro, nasoro berarti aktif, punya fa'il di situ nanti. Nusiro berarti adanya naibul fa'il karena awalannya di dhammah, satu huruf sebelum terakhirnya di kasroh. Contoh lagi doroba. Kalau doroba berarti adanya fa'il di situ. Kalau duriba, dhammah awalannya, kasroh sebelum terakhir, berarti adanya naibul fa'il. Fa'ilnya tidak ada dalam kalimat itu nanti. Nah,
Cara membentuknya bagaimana? Misalnya kita punya kalimat aktif, kita mau pasifkan, gitu. Nah, maka caranya begini. Kita punya kalimat misalnya Qoro'a Muhammadun al-Kitab. Nah, maka kalau kita ingin merubah menjadi bentuk pasif, maka yang pertama adalah kita rubah bentuk fiilnya. Ini kan madi, Qoro'a. Kita domahkan awalnya, kita kasrohkan sebelum huruf terakhir menjadi Quri'a nanti. Yang kedua, nanti kita buang failnya. Failnya kita buang. Muhammadnya kita buang. Kan eh, sisa nanti Quri'a al-kitabah kan aslinya. Karena Muhammadnya kita buang. Nah, karena Muhammadnya kita hilangkan, maka harus ada yang menggantikan posisi fa'il. Maka yang tadinya dia jadi maf'ul bih bergeser posisinya menempati posisi fa'il. Maka dia menjadi naibul fa'il. Nah, ketika si maf'ul bih bergeser menjadi naibul fa'il, maka dia mengambil kedudukan rofa juga di situ. Makanya nanti dibaca al-kitabu. Kalau kita bentuk ke dalam aktif, kita bisa katakan Qoro'a Muhammadun al-kitaba. Tapi ketika kemudian failnya kita hilangkan, maka kalimatnya menjadi Quri al-kitab. Kitabnya kemudian dibaca seperti itu. Nah, jadi cara mengidentifikasi ini butuhnya fa'il atau naibul fa'il. Nah, tadi untuk fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi tinggal lihat harokat awalnya. Kalau dhammah awal harokat sebelum yang terakhir itu kasroh, berarti butuhnya naibul fa'il. Selain itu, jika dua syarat itu tidak terpenuhi, berarti dia butuhnya fa'il. Nah, ini pada fi'il madhi. Nah, sampai di sini dulu. Silahkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Fadhol. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, silakan bisa dituliskan atau disampaikan langsung. Nah, kalau pada fi'il mudhari bagaimana? Kalau pada fi'il mudhari syaratnya satu domahkan awalnya, yang kedua di fathah satu harokat sebelum terakhir. Beda dengan fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi domah awalnya kasroh sebelum yang terakhir. Itu berarti butuhnya naibul fa'il. Kalau misalnya dommah awal, fathah sebelum terakhir, ini ada pada fi'il mudhari. Contoh misalnya yakro'u. Berarti kalau kita mau pasifkan menjadi yukro'u. Cara menerjemahkannya pun beda. Kalau yakro'u itu sedang membaca, kalau yukro'u sedang dibaca. Jadi kalau aktif, biasa kita awali kata me. Tapi kalau misalnya pasif, kita awali kata di, ya. Memukul, dipukul. Menolong, ditolong. Memasak, dimasak. Nah, begitu. Apalagi misalnya, misalnya melempar, misalnya atau dilempar. Nah, itu berkaitan dengan cara penerjemahan, ya. Kemudian yansuru menjadi yunsoru. Nanti. Yadribu menjadi yudrobu. Ya, ini bentuk apa namanya? Bentuk aktif dan pasifnya. Nah, di dalam Quran contohnya yang mana? Misalnya di Quran surat Al-Baqarah 183 itu yang sudah kita hafal bersama ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu di situ. Itu kan pakai kata kutiba. Nah, ini kan fi'il madhi kan. Pakai kata kutiba. Nah, berarti karena di sini di dhammah awal,
kasroh sebelum terakhir, berarti di situ nggak ada fa'il. Di ayat itu nggak ada fa'ilnya. Yang ada naibul fa'ilnya. Apa yang diwajibkan di situ? Kutiba alaikum. Diwajibkan atas kalian katanya. Apa yang diwajibkan? Asyam. Asyam ini yang diwajibkan. Nah, berarti asyam ini nanti yang jadi naibul fa'ilnya. Nah, apa alasan fa'ilnya tidak dimasukkan di situ? Satu, karena memang sudah tahu siapa pelakunya. Makanya di kalimat tidak usah disebutkan gitu. Makanya dalam ayat ini kan kita sudah tahu yang mewajibkan puasa itu ya Allah, nggak ada yang lain seperti itu. Nah, atau misalnya karena memang pelakunya kita nggak tahu gitu. Misalnya kita ada orang bangun pagi-pagi gitu ya. Kemudian dia mengatakan motor saya semalam dicuri gitu. Itu kan pakai kalimat kalimat pasif gitu. Nah, karena ditanya yang nyuri siapa? Nggak tahu katanya. Berarti kan pelakunya nggak disebutkan dalam kalimat itu gitu. Maka didatangkanlah kalimat pasif. Motorku telah dicuri gitu. Yaitu motor saya telah dicuri. Sama dengan kalimat ini sebenarnya. Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan. Apa yang telah diwajibkan? Asyam, puasa. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan naibul fa'il. Jadi kapan ada naibul fa'il? Kalau terpenuhi dua syarat tadi ya. Lihat fi'il madinya. Kalau fi'il madinya awalnya di dhamma, satu huruf sebelum terakhirnya di kasroh, berarti di situ adanya naibul fa'il. Fa'ilnya ndak ada. Kalau fi'il mudhari dhammah awalnya, fathah sebelum yang terakhir. Nah, maka ini menunjukkan di situ juga nggak ada fa'il, tapi adanya naibul fa'il. Sehingga cara penerjemahan kita pun juga harus tepat di situ. Kalau yang aktif berarti kita awali kata me misalnya, kemudian kalau pasif kita awali kata di. Nah, ini pembahasan berkaitan dengan naibul fa'il. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan slide terakhir kita ya. Nah, di sini ada kalimat lan ya'kulal muslimu ta'amal harami. Kita i'rab sama-sama dulu ya, sebagai latihan juga. Lan ini namanya apa? Yang masih ingat ya, pelajaran kemarin, minggu lalu. Amil nasab itu. Dia amil nasab. Fungsinya untuk apa? Nah, lan ini dia amil menasabkan nasab. setelahnya, Gimana? Gimana sana? menasabkan kalimat setelahnya. Menasabkan ya'kula. Nah, jadi lan ini adalah dia punya tiga fungsi. Lan ini kan harfu nafyin, wa nasbin, istiqbalin ya. Makanya lan ini diterjemahkan tidak akan pernah maksudnya. Karena bermakna peniadaan yang akan datang. Istiqbal. Lan yakula tidak akan makan al muslimu seorang muslim. Nah, ini kan yakula. Yakula ini kan awalannya di fathah. Sudah gugur berarti syarat untuk punya naibul fa'il. Tapi dalam kalimat ini tidak ada naibul fa'ilnya. Yang ada adalah fa'il nanti. Karena awalannya sudah di fathah. Lan ya'kula tidak akan makan al muslimu seorang muslim to'amal harami makanan haram. Ya. Nah, maka lan ini adalah harfu nafyin wa nasbin istiqbalin. Dia harfu nasbin, huruf yang menasobkan. Yakula nanti dia fil mudhari nasab, tanda nasabnya dengan fathah ya.
Al-muslimu nanti jadi fa'ilnya, to'ama maf'ulun bihnya, al-harami nanti jadi mudhaf ilaih. Nah, di sini diminta untuk kemudian buat naibul fa'ilnya. Kira-kira kalau kalimatnya kita rubah jadi pasif, kalimatnya jadi seperti apa? Lan yuk kala. Lan yuk Yuk kala. Ila. yuka. Fil mudhari ya. Dhamma awalannya, fathah sebelumnya tra. Lan yuk kala. Kemudian To'amul haram. to'amul. Amul harami. Iya, karena fa'ilnya nanti dibuang, dihilangkan. Kemudian maf'ul bih bergeser posisinya menempati posisi fa'il. Maka dia nggak jadi maf'ul bih lagi, tapi menjadi naibul fa'il dalam kalimat itu. Makanya dibaca to'amul haram. Maka lan yakula sama lan ini ambil nasab. Yuk kala fil mudhari nasab dan nasabnya fathah. To'amu nanti naibul fa'il al harami nanti jadi mudhaf ilaih. Kataballahu alaikumus siyamah. Ini aslinya kalau mau dibuat di surah Al-Baqarah itu. Allah telah mewajibkan alaikum kepada kalian asyama puasa. Ini kalau kita kira-kira maksudnya. Nah, kataba fil madi ini aktif bentuknya. Allah Kenapa dia aktif? Karena awalannya sudah fathah. Allahu nanti jadi fa'il, alaikum jar majrur ya. Asyama maf'ulun bih. Nah, silakan dirubah ke pasif. Jadinya apa? kutiballahu Kutiba La, la, la. alaikum siyam. Allahunya dihilangkan. Fa'il dihilangkan. Kalau kutiba alaikumusiyam Siamu. kutiba ya. siami kutiba Siamu. alaikumusiyam Kenapa Siamu. syami? Syami. mudahunilais. Bukan mudhaf ilaih. Oh, Naibul fa'il. Siamu kutiba oh naibul alaikum fa'il siyam. ya Allah. Afwan Ustaz. Naibul Naib. fa'il. Waalaikumsalam. Tutup Naibul kunci fa'il. lagi anginnya gede. Naibul fa'il. Jadi kalau mau buat pasif, pastikan fa'ilnya dibuang. Karena kalau ada fa'il berarti kalimatnya aktif di situ. Jadi pasif dalam bahasa Arab itu adalah kalimat yang tidak disebutkan fa'ilnya di situ. Nah, itu definisi naibul fa'il gitu. Jadi eh, kalau kita mau buat naibul fa'il, berarti fa'ilnya dihilangkan dulu seperti itu. Syaribat Hindun al-haliba. Hindun minum susu. Ini fi'il fa'il maf'ul bih ya. Syaribat. Silahkan dirubah. Berarti Hindunnya dibuang. Syurib. Halib. Syuribat. Syuribatil halib. Halim. Al-halibu. Nah, al-halibu. Tinggal Syuribat dibawa. al-halibu. Syuribat. Al-halibu mudzakkar muannas. Al-halibu muzakkar. Muzakkar. Berarti fiilnya harus ikutan muzakkar. Berarti tinggal hilangkan Syaribtu. tak sukun. Syuriba Jadi al-halim. syuriba. Oh iya. Syuribal halib. Syuribal halib. Syuribat. Karena tak sukun ini kan menandakan si fa'il atau naibul fa'ilnya berjenis muannas perempuan. Karena al-halib itu muzakkar, maka fiilnya ikutan muzakkar. Yaftahu Zaidun al-baba. Zaid membuka pintu. Silahkan. Yuftahul baba. Yuftahul babu. Babu baba. Yuftahul Bu. Yuftahul babu. Nah, babu. Li'annahu karena dia jadi naibul fa'il Naibul si fa'il. baba.
Satu lagi kayaknya masih ada. Ah, yansurullahul muslimina fi mauqi'ati badrin. Allah menolong kaum muslimin di peperangan Badar. Hilangkan Yunsorul ah, muslimin Yunsorul muslimina fi fil mawaqi. enggak, mawqi'ati. enggak, bukan muslimina. Dirubah ke rofa. Oh Muslimin, iya, Muslimuna. muslimu. Muslimuna. Muslimuna. Yunsarul muslimuna ditolong Yunsorul itu kaum muslimuna. muslimin fi badri fi mauqi'ati fi badrin. mawqi'i. Nah, jadi nanti kalau kita baca kitab eh kita nggak dapat fa'il di situ. Kita nggak bingung gitu. Ya tinggal dimajuhulkan aja, tinggal dipasifkan aja kalimatnya kan. Nah, jadi eh, tidak harus ada fa'il dalam kalimat ketika kita baca kitab itu. Nah, begitu. Nah, nanti syaratnya tadi ya, eh, sambil diingat-ingat kalau madi dhammahkan dhamma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Di dhamma awalnya dan di kasroh apa yang sebelum akhir itu pada fi'il madi. Kalau di mudhari dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Di dhamma awalnya di fathah sebelum yang terakhir. Nah, kalau ada dua syarat itu pada fi'il madi ataupun pada fi'il mudhari berarti yang ada apa namanya? Naibul fa'il bukan fa'il. Nah, tapi kan kita bacanya kitab gundul, Ustaz. Nah, nanti butuh latihan terus insya Allah. Em, intinya bahasa Arab itu dia butuh banyak latihan, butuh tadrib ya, kulla yaumin setiap hari. Jadi sering latihan. Semakin sering kita berlatih, maka insya Allah semakin cepat kita bisa baca kitab begitu. Jadi tinggal tinggal butuh sering latihan saja sebenarnya. Sama apa namanya? Kalau misalnya pas ada halakoh misalnya ya, baca kitab, misalnya kitabnya kok Oh, gundul seperti itu misalnya, tidak masalah dibaca meskipun salah-salah gitu. Nah sambil tapi kita persiapan ya, kita yang sudah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit harusnya mulai oh, meneliti seperti itu. Ini butuhnya apa seperti itu. Ini kalimat ini eh, kedudukannya apa gitu. Awal-awal mungkin kita bingung karena kata guru kami pun eh, kitab itu kayak hutan belantara kalau misalnya kita baru pertama kali. Jadi orang kayak waktu masuk hutan belantara pertama kali kan kayak bingung ini mau kemana gitu, timurnya mana, baratnya mana gitu. Dalam kalimat bahasa Arab pun juga begitu dalam kitab sebenarnya. Tapi kalau kita sudah terbiasa masuk hutan sebenarnya ya biasa aja nanti begitu. Nah, jadi eh, kalau kita lihat orang hari ini lancar baca kitab, bagus baca kitab ya, misalnya kayak guru kita, Ustaz Miftah Jailani itu kan baca kitabnya luar biasa gitu. Cepat. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah latihan puluhan tahun gitu ya. Nah, kita pun juga sama sebenarnya. Kalau kita mengikuti jejak mereka belajar, kita akan sampai di level mereka juga, insya Allah. Tinggal nanti ikhtiar kita sama nggak dengan ikhtiar orang-orang yang hari ini bisa lancar baca kitab seperti itu. Nah, jadi itu sedikit ini ya tambahan dari saya. Jadi intinya bahasa Arab itu butuh banyak latihan, banyak-banyak buka kitab, banyak-banyak belajar, murojaah seperti itu. Materi kita selesai tentang naibul fa'il. Insya Allah pekan depan kita masuk mubtada khobar. Mubtada dan khobar. Masih ada waktu sedikit ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dan kalau tidak ada, kita coba buka nizam sedikit ya. Eh,
Oh. Nah, sedikit kita praktek di sini ya. Kita lihat eh, tentang pelajaran kita yang sudah sejauh ini. Hmm. Nah, di sini ada kalimat ya. Eh, ini kan dibaca yanhadu ya. Oke, ini kalimatnya kira-kira aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Gitu. Kenapa kita bisa pastikan dia aktif? Ada Huruf failnya. Ya, Awalnya sebagai yang had. Ah, ada karena instansi karena atau fa'il. fiilnya awalannya kemudian ini kita baca Fathah. yanhadu ya. Yang abu. Yanhadu tuh bangkit kan? Nah, pertanyaannya siapa yang bangkit gitu. Nah, yang bangkit Manusia. adalah al-insan. Al-insan Al-insan. ini nanti dia jadi fa'il Fa'il. ya. Bi ini dibaca bi ya, bima. Bi itu huruf huruf apa bi? Huruf jar. Harfun Huruf jar. jer. Berarti ma ini nanti dia di jer Isim. i'rabnya ya. Nah, cuman ma ini Jar. materi kita belum Alif. sampai Mabni. ke sini. Nah, ma kita lewati i'rabnya karena belum sampai pelajaran kita. Ingda ini sudah kita lewati, cuman mungkin belum pernah kita dapatkan. Apa ingda? Zorob. Mausul. Enggak. Apa? Ingda tuh Zorob. zorof ya. Zorob. Zorof makan di sisinya, Di sisi ya. Iya, di iya. Sisi. sisinya. Dorong harus Ingdahu. Hu ini jadi apa? Hu ini apa kira-kira? Mudhof Udah ilaih. baik. Nah, dia jadi mudhof ilaih. Dia isim apa? Hu itu. maf'ul. Domir. Dia domir kan? Yang sudah kita Ya. lewati itu. Mabni. Iya. Waktu kita bahas isim domir yang bersambung dengan isim ya. Pokoknya kalau kita dapat domir bersambungnya dengan isim, pasti si domir itu nanti jadi mudhof Nilai. ilaih ya. Min ini huruf Harfun jar. harfun jar. Fikrin Jar Majrur. majrur. iya. Harfun Majrur jar. biharfi jar. Harfi jar. Jar. An ini aslinya an ya. Harfun jar. An juga huruf jar. Harfun jar. Al hayati Jar majrur. jar majrur juga. Majrur. Oke, wawunya kita simpan ya. Ini belum Wow. kita pelajari, belum juga materinya insya Allah masih agak agak beberapa pertemuan lagi insya Allah. Tapi di tingkat dasar ini kita akan pelajari. Nanti kita akan tahu ini kita mau baca apa, gitu. Nah, di sini ada an lagi. An ini huruf jar Jar. kan? Maka di depannya dibaca ala koti. Kenapa? Karena dia majrur Majrur biharfi jar. Jar. biharfi jar ya. Hanya jadi apa? Mudhofun ilai. Mudhof ilai. Pokoknya setiap domir bersambung dengan isim, maka nanti jadi mudhof ilai. Mudhof ilaih. Ya. Jami ini kita belum sampai materinya, nanti berbarengan dengan wawu ini ya, insya Allah. Materinya nanti di bagian akhir, pembahasan tentang naat atau taukid badal di akhir, insya Allah. Oke, kobla ini apa lagi? Dorong. Loh. Zorof, ya. Al hayati berarti Majrur. Loh. dia Maf. mudhaf ilaih, ya. Mudhofun Qoblal ilai. hayati. Nah, Oh ya, jadi qabla hayat. kebanyakan zorof itu nanti dia punya mudhaf ilaih, Mudhof ya. Ilai. ilaih. Kemudian
sama ya. Ini ba'da juga zorof, hanya nanti mudhof ilaih. Nah, ini lumayan yang sudah kita pelajari sedikit-sedikit ya. Dan mungkin yang kita susah baca kitab karena bisa jadi ada materi yang belum terbahas gitu. Jadi nanti kita belum belajar mubtada, belum belajar khobar, belum belajar isim kana, khobar kana, isim inna, khobar inna. Ada naat, atof, taukid, badal kita belum belajar. Belum belajar maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, kemudian maf'ul min ajli belum belajar. Banyak Ustaz. Kemudian banyak yang belum kita pelajari. Ada ada hal, ada tamyiz, ada istisna, ada munada, ada isim la, khobar la, kita belum belajar. Pelan-pelan aja Nah, Ustaz. makanya nanti eh, yang makanya karena saking banyaknya kedudukan kata dalam bahasa Arab, maka apa yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin itu harus kita sering murojaah, ya. Murojaah terus gitu. Jadi materi baru supaya nyambung dengan materi yang sebelumnya. Nah, makanya satu pertemuan saya hanya bahas satu gitu. Kenapa? Karena supaya murojaahnya juga bisa lebih mudah nantinya. Kalau sepertemuan bahas dua nanti bisa kebanyakan ya untuk murojaahnya. Nah, insya Allah nanti pekan depan kita bahas mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar juga nanti harus di i'rab rofa ya. Insya Allah mubtada eh, relatif lebih mudah dan dia punya tanda ya, punya tanda menunjukkan bahwa dia mubtada. Nah, insya Allah nanti kita bahas di pekan depan. Terakhir sebelum ada ditutup, ada yang mau disampaikan silahkan. Ustaz, usul aja Iya, Ustaz. silakan Bu Barusan Rita. materi naibul fa'ilnya kan latihannya baru sedikit. Boleh sebelum ke materi yang baru pekan depan kita beberapa soal latihan gitu Ustaz. Boleh, insya Allah nanti saya tampilkan soal ya, mungkin satu halaman. Nanti saya ambilkan dari Al-Munir saja. Kebetulan saya punya PDF-nya. Nanti saya tampilkan PDF yang ada kalimat aktif sama pasif. Nanti kita analisis sama-sama bagaimana i'rabnya insya Allah. Begitu? Keren, Ustaz. Insya Allah. Ada yang lain? Silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, insya Allah kita sambung lagi di pekan depan. Eh, Intinya ini ya, hal-hal yang tidak dipahami dengan pelajaran kita silahkan ditanyakan. Nakhtatim darsana subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Wa Ustaz. iyyakum ajmain. Baik. Syukran Ustaz. Jazakallah Afwan. khair. Wa iyyakum.